pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak Gerakan Pemuda untuk melayani adik-adik semua loh. Ada Kak Bernat di gitaris dan ada Kak Frans di kahonis. Hari ini juga Kak Tasya dan Kak Nadia sebagai liturgos. Adik-adik semua sehat-sehat kan di rumah? Kakak berharap kalian semua sehat ya. Yuk adik-adik sekarang kita bangkit berdiri, kita mau olahraga sedikit, kita bernyanyi di pintu muku datang 2 kali. Masih dalam posisi berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi, kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Masih dalam posisi berdiri, adik-adik kakak persilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi adik-adik dari Kidung Ceria 137, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman yang akan dilayani oleh kakak-kakak layan PA. Siapkan hati dan pikiran serta Alkitab juga ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Dina di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya adik-adik? Semuanya baik kan? Udah mandi belum? Udah sikat gigi kan? Nah adik-adik, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang hendak kami dengarkan dan kami baca pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, disiapkan ya Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Efesus 3 ayat 1-13 begini bunyinya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang
dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dina mau cerita tentang satu orang bapak yang bernama Bapak Paulus. Nah, adik-adik, jadi Bapak Paulus ini menulis surat ke jemaat Efesus. Nah, salah satu suratnya yang tadi kita baca ini adik-adik. Jadi, Bapak Paulus ini menulis surat untuk jemaat Efesus di dalam penjara nih adik-adik. Bisa lihat kan di gambar ini? Jadi Pak Paulus itu walaupun dalam penjara, ia tetap rajin menulis surat untuk jemaat-jemaatnya supaya tetap mengingat berita tentang Yesus, mengetahui cerita tentang Yesus, seperti itu adik-adik. Nah, waktu Pak Paulus ada di penjara tahanan Kaisar Nero, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat Efesus agar apa? Nah, agar jemaat Efesus semakin dikuatkan. Jadi, selama di penjara, Rasul Paulus itu menulis surat yang menceritakan tentang kasih karunia Allah di dalam hidup Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara, Rasul Paulus tuh tetap merasa gembira, tetap merasa dikasihi oleh Yesus, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, kayak gitu adik-adik. Nah, selama Rasul Paulus ini di penjara, ia diberikan kekuatan, sukacita. Jadi tuh meskipun Rasul Paulus tetap berada di penjara, Rasul Paulus itu tidak merasa takut atau tidak merasa sedih adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang pernah misalnya nggak boleh keluar rumah sama mamanya, nggak boleh main? Pernah ada? Nah, adik-adik waktu nggak boleh main sama mama, nggak boleh keluar main sama mama, sedih nggak? Sedih. Nah, adik-adik, jadi Rasul Paulus ini walaupun dia ada di penjara, tidak bertemu dengan teman-temannya, tidak bertemu dengan jemaatnya, Rasul Paulus ini tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Karena apa? Karena Rasul Paulus merasakan kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup dia. Sehingga Rasul Paulus tetap bersuka cita, tetap senang, dan tetap kuat selama dia ada di penjara. Makanya Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus juga tetap setia, tetap sukacita, tetap senang, dan juga tidak takut nih adik-adik dalam kehidupannya mereka. Nah, kayak gitu. Rasul Paulus tuh merasa selalu dilindungi oleh Tuhan. Kayak sekarang deh adik-adik. Sekarang kan adik-adik pasti ngerasa sedih, nggak bisa main keluar rumah, belum bisa ke sekolah, ketemu teman-temannya, ya kan? Terus tadinya nih sering main keluar, sering pergi ke mall, atau sering pergi buat jalan-jalan. Tapi sekarang semuanya harus ditahan dulu karena kita harus tetap ada di rumah kan adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh sedih karena tadi seperti apa yang dibilang sama Rasul Paulus, kalau Rasul Paulus tuh selalu diberikan kekuatan sama Tuhan, selalu dikasihi sama Tuhan, sehingga Rasul Paulus tetap sukacita dalam menjalani hari-harinya. Sama seperti kita adik-adik, walaupun di tengah keadaan seperti ini, penyakit, virus di mana-mana, adik-adik juga harus tetap bersukacita karena pada hari ini adik-adik masih bangun, masih bisa memuji nama Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik,
di dalam suratnya Rasul Paulus yang tadi kita baca di Alkitab ini, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus supaya jemaat Efesus itu tetap mengasihi orang-orang lain di sekitarnya, baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang non-Yahudi, karena Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Nah, jadi Rasul Paulus itu mau mengajarkan juga jemaat Efesus supaya jemaat Efesus tidak membeda-bedakan jemaat-jemaat yang lain yang ada di Efesus sendiri ya adik-adik. Nah, adik-adik, jemaat Efesus di sini juga mereka kan beragam macam, sama seperti kita ya adik-adik. Ada dari suku Jawa, ada dari suku Sumatera, Batak, terus Manado, dari beragam macam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kan adik-adik. Nah, dari sini juga kita diajarkan untuk tetap saling mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik apapun itu, sukunya, agamanya, rasnya, nah, ataupun juga gendernya adik-adik, kayak gitu. Nah, adik-adik, setelah Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Efesus kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita, sayang sama jemaat Efesus, sayang sama semuanya, dan juga mengasihi kita, apa yang harus kita berikan juga setelah kita tadi menerima kasih Allah ke dalam hidup kita, kita juga harus meneruskan kasih Allah ke orang-orang lain. Gimana sih caranya kita meneruskan kasih Allah yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita? Caranya adalah kita memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Caranya gimana sih? Apakah harus memberitakan firman kayak Kak Dina sekarang? Atau kayak Kak Yeyen? Atau jadi ibu pendeta, Pak Pendeta? Nah, enggak adik-adik. Cara memberitakan kabar baik atau memberitakan kasihnya Tuhan itu dengan cara perkataan kita, perbuatan kita yang baik dan mencerminkan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita kan sudah menerima kasih Allah yang begitu besar. Salah satunya apa? Kita tadi pagi bangun dalam keadaan sehat. Tangannya masih utuh, kakinya masih utuh, matanya masih 2. Nah, itu juga merupakan kasih dari Allah. Terus apalagi ya kira-kira kasihnya Allah yang kita rasakan? Kita bisa makan, kita bangun-bangun masih bisa bernafas. Terus kita masih bisa minum, kita punya banyak teman, kita punya orang tua, terus kita masih bisa melihat tumbuh-tumbuhan, masih bisa melihat hewan, masih bisa mencium bau. Nah, semua itu adalah bukti dari kasih Allah dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, karena kita sudah menerima banyak banget kasih dari Allah, maka kita harus meneruskan kasih Allah tadi kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada oma opa, kepada adik atau kakak kita, terus kepada saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita di gereja, di sekolah, ataupun di dekat rumah kita. Nah, caranya seperti tadi adik-adik yang sudah Kak Dina bilang. Caranya dengan berkata yang baik, tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut. Kalau ke teman itu kata-katanya yang menyayangi. Terus juga kita berbuat baik kepada orang tanpa membeda-bedakan. Kayak gitu. Jadi kita harus berteman juga dengan semua orang tanpa terkecuali. Seperti ini adik-adik. Kak Dina punya gambar tuh. Ya kan? Temannya banyak dan bermacam-macam. Jadi kita harus menyayangi semua orang yang ada di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini Kak Dina mau mengajak adik-adik membuat sesuatu nih. Anak kelas 1, 2, dan 3 sudah jago menulis kan pasti? Sudah belajar menulis kan? Nah adik-adik, jadi Kak Dina hari ini mau mengajak adik-adik membuat, apa ini namanya? Ini adalah berita kebaikan. Apa sih? Jadi nanti adik-adik menulis
perbuatan baik apa sih yang sudah adik-adik lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu ini tadi pagi? Contohnya, adik-adik hari Senin kemarin aku udah membantu mama kak, bantu mama cuci piring. Berarti adik-adik tulis di sini, bantu mama mencuci piring. Terus aku bantu jagain adik kak, ditulis di sini, aku menjaga adik. Terus, oh kalau aku pergi-pergi pakai masker kak supaya orang-orang nggak ada yang sakit, itu juga dimasukin ke sini. Aku pakai masker setiap hari kalau keluar. Nah adik-adik, nanti adik-adik bisa gunting kertas jadi bentuk hati seperti ini, hati. Terus adik-adik tempelkan di kertas HVS. Setiap adik-adik nanti kalau misalnya ternyata habis ibadah ini adik-adik berbuat baik, mau bantu mama menyapu, adik-adik bisa tempelkan terus ditulis membantu mama menyapu. Oke? Bisa semua adik-adik? Jadi bisa ya kita mau meneruskan kasih Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita dengan meneruskan kasih itu kepada semua orang di dalam kehidupan kita tanpa membeda-bedakan. Oke adik-adik, jangan lupa dibikin di rumah ya. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Sekarang kita akan masuk dalam Warta PA. Yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 8 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi adik-adik di IMPA Online di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sambut kakak layan baru yang nanti akan melayani di Pelkat PA Shalom Depok. Yuk, kita kenalan sama mereka. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kak Rachel Priscilla Larasati Mokol, atau adik-adik bisa panggil aku Kak Rachel. Aku dari sektor Ebenezer. Salam kenal ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, aku Kanomi Putri Gresya Latu Perisa. Adik-adik bisa panggil aku Kanomi ya. Aku dari sektor Nazaret. Salam kenal. Untuk menyambut kakak-kakak yang baru, yuk kita angkat satu pujian, It's Good to See You sambil berdiri adik-adik. Kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA, mengucapkan selamat datang untuk Kak Rachel dan Kak Naomi di Pelkat PA. Selamat melayani ya kakak-kakak, Tuhan berkati. Tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah mau di penghujung ibadah. Kakak-kakak harap firman yang disampaikan tadi boleh adik-adik terapkan ya dan lakukan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak layan. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 345 bait pertama dan kedua, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh
kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau doa penutup dan berkat ya adik-adik. Posisi doanya, lipat tangan, tunduk kepala, dan juga tutup mata. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar, kami baca, dan kami renungkan, dapat kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, kami juga bisa membagikan kasih yang Engkau berikan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa menyayangi orang-orang di sekitar kami tanpa membeda-bedakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, dan kiranya Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati adik-adik semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di IMPA selanjutnya. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.